Shalom, salam damai dalam kasih Kristus, salam sejahtera. Kiranya dari hari ini sampai kesudahannya kita dalam perlindungan Tuhan, di dalam kasih Tuhan Yesus sendiri. Kiranya hikmat-hikmat Tuhan Yesus mengalir ya dalam hidup kita. Kita saling menguatkan, kita saling mendukung sebagai murid-murid Tuhan Yesus, sebagai anak-anak Allah, sebagai sahabat-sahabat Kristus. Kita belajar setiap hari untuk mengasihi Tuhan Yesus dengan cara yang benar. Dengan apa? Dengan memegang erat perintahnya dan melaksanakannya. Itu satu-satunya cara untuk mengasihi Tuhan Yesus. Kita saling mendukung, kita saling menguatkan, kita saling menguatkan untuk selalu merenung-renungkan ayat firman Tuhan. Itu kekuatan kita. Amin ya. Amin. Mari kita mulai renungan hari ini. Kiranya kita menjadi berkat sampai ke ujung bumi, seperti yang Tuhan Yesus mau. Seperti yang Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Itu juga berlaku bagi kita. Mari kita saling menguatkan. Karena apa? Karena satu orang selamat, seluruh penghuni surga bersorak-sorai. Amin ya. Amin. Kita saling menguatkan. Kita saling menguatkan di dalam tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kebajikan-Mu lebih dari hidup. Kebajikan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin ya. Puji Tuhan. Amin. Mari kita mulai ya membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan yang kita ambil dari Injil Yohanes pasal ke-16 ayat 16 sampai 33. Judul perikopnya duka cita yang mendahului kemenangan. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa? Maka kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak
menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Adakah kamu membicarakan seseorang dengan yang lain? Apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita." Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kata murid-muridnya, "Lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Amin ya. Amin. Duka cita yang mendahului kemenangan. Tuhan Yesus memberikan kiasan atau perumpamaan ya. Seorang perempuan akan mengalami duka cita. Tuhan Yesus katakan di sini dikatakan duka cita atau kesakitan atau penderitaan sebelum menimang anak. Itu kiasan yang diberikan Tuhan Yesus. Duka cita, kesakitan atau penderitaan yang mendahului kemenangan. Kita akan renungkan ya, kita akan baca dan renungkan dari ayat paling awal di perikop ini ya. Di sini dikatakan, "Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku." Tuhan Yesus berkata, tinggal sesaat lagi kamu tidak melihat aku. Tuhan Yesus akan pergi ke surga. Dan tinggal sesaat lagi Tuhan Yesus akan datang lagi ke dunia. Tinggal sesaat lagi. Di sini dikatakan Tuhan Yesus seperti itu. Amin ya. Amin. Dan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, mereka menemui murid-murid Tuhan Yesus terlebih dahulu untuk menguatkan. Naik ke surga dan akan turun dengan cara yang sama. Amin ya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid Tuhan Yesus telah melihat Tuhan Yesus. Benar-benar kesaksian ini diberikan Tuhan untuk menguatkan murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berbicara banyak hal agar saat terjadi kejadian yang dikiaskan atau diperumpamaan
yang diberi perumpamaan oleh Tuhan Yesus, mereka mengerti. Ini maksudnya Tuhan Yesus memberi kesaksian kepada murid-muridnya untuk menguatkan. Seperti yang dilakukan di perikop-perikop sebelumnya, Tuhan Yesus juga mengatakan, ini kesaksianku, agar murid-murid percaya. Kita akan lanjutkan ya. Mendengar itu, beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja, dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula, dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa. Terus kata mereka, apakah artinya ia berkata tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Ini perkataan murid-murid Tuhan Yesus berkata seorang pada yang lain, kita tidak tahu apa maksud Tuhan Yesus. Mereka saling berkeluh kesah ya, satu dengan lain, karena mereka tidak tahu apa maksud Tuhan Yesus. Di sini dikatakan Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Karena murid-murid berkata di belakang Tuhan Yesus atau berbisik-bisik di antara para murid. Tapi Tuhan Yesus tahu mereka mau menanyakan sesuatu. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, adakah kamu membicarakan seseorang dengan yang lain? Apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja, dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula, dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Ini yang diberitahukan Tuhan Yesus, perumpamaan yang diberitakan Tuhan Yesus. Kamu akan berduka cita, mereka akan meratap. Karena apa? Guru mereka, penopang mereka disalib. Mereka tercerai-berai. Saat itu mereka berlari. Karena apa? Mereka mau ditangkap juga. Sampai Petrus menyangka Tuhan Yesus karena ketakutan. Karena mereka ada yang dikejar ya saat mengiring Tuhan Yesus. Ada yang sampai lari telanjang karena yang tertangkap cuma jubahnya. Sampai Petrus menyangkal karena ketakutan. Di sini dikatakan kamu akan berduka cita, tetapi kamu akan bersuka cita. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus menemui murid-muridnya, menguatkan, bahkan memberi makan dengan mujizat yang sama. Petrus saat sebelum menjadi murid Tuhan Yesus juga mengalami mujizat, mencari ikan tidak dapat. Kemudian saat Tuhan Yesus berkata dapat banyak. Kemudian saat Tuhan Yesus bangkit ya, selama 40 hari menemui murid-muridnya, menemui orang-orang atau rasul-rasul lainnya, Petrus mengalami mujizat yang sama lagi. Menjaring ikan semalaman gak dapat, tapi saat diminta Tuhan Yesus dapat. Kemudian mereka kembali ke darat dan sudah dimasak, diberi makanan oleh Tuhan Yesus. Duka cita berubah menjadi sukacita. Kita akan lanjutkan. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang diminta kepada Bapa atas nama Tuhan Yesus, Tuhan Bapa Allah pemilik dunia ini akan mengabulkan. Karena apa? Karena kita minta atas nama Tuhan Yesus. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus.
sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku, mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Mintalah agar apa? Agar penuhlah sukacita. Tuhan Yesus itu mencintai manusia. Mintalah. Dan Tuhan Yesus berkata, kamu meminta apapun kepada Bapa akan dikabulkan kalau meminta atas nama Tuhan Yesus. Ini yang dikatakan. Tentunya Tuhan Yesus juga akan mengabulkan doa orang-orang yang mengasihi Dia, yang mentaati perintahnya, yang sudah bertobat. Jangan mau dihakimi. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan, bukan menghakimi. Semua manusia berdosa, tidak ada yang berdosa. Tapi yang membedakan itu bertobat atau tidak. Tuhan Yesus, Bapa itu tidak bisa ditipu, tidak bisa ditipu. Jadi benar-benar tahu orang yang benar-benar mengasihi Tuhan Yesus dengan benar. Amin ya. Kita semuanya orang-orang yang berdosa. Jadi jangan saling menghakimi. Karena Tuhan bukan hakim. Tuhan itu penyelamat. Hakim kita adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan Yesus, yang merupakan semua yang didengar dari Bapa sendiri. Itu yang menghakimi kita. Amin ya, kita saling mendukung. Menceritakan rahasia dikasihi Tuhan Yesus, agar doa-doanya didengar. Kenapa? Tuhan Yesus tuh mau manusia itu penuh sukacitanya. Itu maunya Tuhan, agar sukacitamu penuh. Kita tahu orang-orang yang benar-benar mengenal Tuhan Yesus pasti mau manusia lain bergembira. Kita pasti tahu orang-orang yang benar-benar mengenal Tuhan Yesus pasti mau orang lain berbahagia. Karena apa? Ini yang juga yang dikatakan Tuhan Yesus. Kalau kamu meminta Bapa, kamu akan dikabulkan, tapi meminta atas nama Tuhan Yesus. Dan kita tahu orang-orang yang didengar tentunya orang-orang yang saleh, orang-orang yang menuruti kehendaknya, orang-orang yang sudah bertobat. Jangan biarkan kita dihakimi dunia, kita dikatakan orang berdosa, manusia berdosa. Kalau kita sudah tinggal di dalam firman, di dalam kasih itu, Tuhan Yesus yang menyucikan kita. Darah Tuhan Yesus sudah menebus kita. Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk menghakimi. Jadi jangan mau kita dihakimi oleh manusia lain. Tuhan Yesus saja, anak Allah, tidak menghakimi kita. Apa hak manusia? Jadi percayalah, asalkan kita menuruti perintah Tuhan Yesus, percayalah Bapa mendengar doa-doa kita, imani. Karena apa? Tuhan Yesus mau manusia itu bersukacita, dan bersukacitanya itu penuh. Mintalah segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Amin ya. Amin. Karena orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus pasti sama seperti Tuhan Yesus. Apa? Segala sesuatu bukan dari dirinya sendiri, melainkan apa? Melainkan dari Bapa sendiri. Seperti Tuhan Yesus berkata-kata itu dari Bapa, bukan dari kata-katanya sendiri. Maka kalau orang-orang yang benar-benar mengasihi Tuhan Yesus pasti tahu kehendak apa yang dimaui Tuhan Yesus. Dan biarlah kehendak Tuhan Yesus saja yang terjadi di dalam hidup kita, seperti yang dilakukan Tuhan Yesus yang berkata, biarlah kehendak Bapa sendiri yang terjadi di hidup Tuhan Yesus. Amin ya. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan, akan tiba
Saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu. Kenapa Bapa mengasihi kita? Karena kamu telah mengasihi aku, karena kita telah mengasihi Tuhan Yesus. Dan percaya bahwa Tuhan Yesus datang dari Allah. Alasannya Bapa mengasihi kita karena kita terlebih dahulu mengasihi Tuhan Yesus. Dan percaya Tuhan Yesus datang dari Bapa. Amin ya. Amin. Luar biasa ini. Kiranya kita tidak salah persepsi atau salah mentafsirkan ya. Karena kita tahu Allah atau Bapa sendiri itu terlebih dahulu mengasihi kita, mengasihi Abraham dan keturunannya. Bahkan mau menyelamatkan keturunan Abraham pun sampai anaknya sendiri diperintahkan untuk turun ke bumi. Itu kasih Bapa untuk menyelamatkan keturunan Abraham. Karena apa? Karena Tuhan tidak, atau Allah atau Bapa tidak bisa mengingkari janjinya. Allah benar-benar mengasihi manusia. Dan Tuhan Yesus sudah melakukan tugasnya sebagai rahmat dan belas kasihan itu sendiri. Nah, kita kan tahu untuk sampai kepada Allah atau Bapa, perantaranya itu Tuhan Yesus. Nah, untuk kita bisa dikasihi Tuhan Yesus, untuk kita bisa dikasih Tuhan Yesus, kita kan harus melakukan perintahnya. Itu bukti kita mengasihi Tuhan Yesus, melakukan perintah-perintahnya. Dan karena kita mengasihi Tuhan Yesus terlebih dahulu, maka Bapa mengasihi kita. Karena apa? Karena kita percaya Tuhan Yesus datang dari Bapa. Amin ya. Amin. Ini benar-benar menguatkan kita, mengajarkan kita. Karena cintanya Bapa kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus sudah menderita di bumi. Siapapun yang mengasihi Tuhan Yesus, bagian dari Bapa sendiri yaitu Roh Kudus dikirim ke manusia di bumi. Kasih Bapa sampai seperti itu, bagian dari dirinya sendiri dikirim kepada kita. Amin ya. Amin. Hal yang luar biasa yang patut kita ceritakan ke semua orang. Amin ya. Agar banyak orang terberkati, agar banyak orang sukacitanya penuh seperti yang dimaui Tuhan Yesus. Amin ya. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Di sini dikatakan Tuhan Yesus, aku datang dari Bapa. Dan Tuhan Yesus turun ke dunia. Dan Tuhan Yesus akan kembali lagi kepada Bapa. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Aku akan meninggalkan dunia dan pergi kepada Bapa. Ini kata-kata murid-murid Tuhan Yesus. Lihat, sekarang kau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan.
Sekarang kami tahu bahwa Engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa Engkau datang dari Allah. Ini yang dikatakan murid-muridnya. Kami percaya Engkau datang dari Allah. Karena apa mereka percaya seperti itu? Sebelumnya dikatakan, sekarang kami tahu bahwa Engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Mereka percaya Tuhan Yesus datang dari Allah karena Tuhan Yesus tahu segala sesuatu. Karena mereka setiap harinya mengiringi Tuhan Yesus. Karena memang itu tujuannya, Tuhan Yesus bersaksi untuk menguatkan murid-muridnya. Dan sekarang mereka percaya Tuhan Yesus datang dari Allah. Karena setiap harinya mereka melihat Tuhan Yesus melakukan mujizat, mengajar mereka, bersaksi. Seperti yang dilakukan Roh Kudus ya, bersaksi pada manusia-manusia sekarang untuk kejadian-kejadian puluhan tahun yang akan datang atau tahun-tahun yang akan datang. Amin ya. Amin. Jawab Yesus kepada murid-muridnya ya. Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahwa sudah datang, bahwa kamu dicerai beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Mereka akan tercerai berai. Saat Tuhan Yesus ditangkap, mereka pergi. Tapi Tuhan Yesus berkata, aku tidak seorang diri, karena Bapa menyertai. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Tuhan Yesus adalah contoh kita. Tuhan Yesus telah mengalahkan dunia. Kuatkanlah hati kita. Amin ya. Amin. Pandang Tuhan Yesus. Yang terpenting itu apa? Yang terpenting itu berkumpul bersama Tuhan Yesus di surga. Jadi biarlah pikiran kita tuh selalu yang di atas. Kalau kita melakukan apa yang Tuhan mau, di bumi pun kita akan diberkati. Karena apa? Karena Tuhan mau manusia itu penuh sukacitanya. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Ini kita benar-benar pegang teguh ya. Kita ceritakan rahasia-rahasia untuk dikasihi Tuhan Yesus. Untuk dikasihi Bapa. Untuk bisa Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Ini tugas kita. Amin ya. Tugas kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Amin ya. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Amin ya, puji Tuhan. Amin.